Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat STKUA Biro Brajan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita ketemu kembali dan sangat senang bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan salah satu adab atau membahas tentang adab-adab bermedia sosial yang tentunya semua kita ini yang hidup di era digital ini sangat berdekatan dengan media sosial. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat berbobot luar biasa itu ya. Beliau adalah Ustadz Agus Saiful Bahri, Sarjana Agama MSI. Sehat Ustadz? Sehat, alhamdulillah. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam KUA Biro Brajan. Nah, teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, terus simak video ini karena akan bermanfaat untuk kita. Bagaimana sih kita menjaga adabnya saat bermedia sosial? Nah, Ustadz, kita ini kan hidup di era digital nih, Ustadz. Ya. Jadi sedikit banyak orang itu atau manusia itu bersinggungan dengan media sosial. Baik dari anak-anak bahkan sampai alumni S3, hampir semuanya bermain media sosial seperti TikTok, Facebook, IG, Twitter, yang sekarang berubah jadi X gitu kan. Nah, bahkan YouTube dan lain sebagainya. Tentu itu semua akan berpengaruh dalam kehidupan. Maka harus ada tatanannya, ada adab-adabnya dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan, yang kita bahas Ustadz. Yang pertama, apakah aktivitas di media sosial itu Ustadz, itu juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala secara utuh itu Ustadz. Oke, baik Mas Berlin. Memahami persoalan bermedia sosial, adab atau etika bermedia sosial, maka syariat Islam itu sebetulnya memberikan tuntunan. Yang pertama yang saya sebut dengan Al-Qiyam Al-Asasiyah. Iya, Al-Qiyam Asasiyah. Al-Qiyam Al-Asasiyah. Itu apa itu Ustaz? Itu nilai-nilai dasar dari sebuah persoalan yang ingin kita pahami itu harus punya nilai dasar, termasuk dalam urusan bermedia sosial. Harus ada hukum itu Ustaz maksudnya? Bukan hukum nanti beda lagi, nanti fikih itu nanti hukum konkret itu namanya al-ahkam al-far'iyah. Itu hukum konkret itu, bisa halal haram gitu kan. Nah, ini nilai dasarnya. Nah, nilai dasar pertama salah satunya juga dalam urusan media sosial itu adalah tauhid. Ya. Itu orang bermedia sosial tuh harus terikat dengan nilai dasar itu. Nah, dari mana kita bisa tahu? Al-Isra ayat 16 menyebutkan di dalam ayat itu dikatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan yang kita pikirkan semuanya bahkan itu, sampai yang dipikirkan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang minta tanggung jawab? Ya Allah. Kan begitu. Kita kan mendapat informasi dari pendengaran. Ya, betul. Bisa terus dari penglihatan. Nah, diolah oleh otak, oleh pikiran. Kemudian diperintahkan ke seluruh tubuh ketik dan segala macam. Apakah itu terbebas dari tanggung jawab? Tidak. Semua kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Jadi prinsip tauhid itu penting itu dalam bermedia sosial ini. Ya, itu teman-teman semuanya. Jadi aktivitas kita di media sosial itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan sebelum kita komentar, sebelum kita membuat status, di pikiran kita itu sudah nanti akan dimintai pertanggungjawaban itu. Ditanya itu nanti. Nah, oleh karenanya maka prinsip kedua saat bermedia sosial ketika kita sudah sadar itu prinsip akhlakul karimah. Apa itu Ustaz? Akhlakul karimah nama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kan itu. Ya, betul. Risalah Nabi yang disampaikan kepada umat manusia itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, perbuatan manusia agar semakin mulia, makin bagus. Nah, yang terakhir, prinsip Al-Qiyam Al-Asasiyah yang terakhir adalah maslahah. Jadi semua yang kita kerjakan itu tujuannya harus untuk kemaslahatan. Jadi kalau kita nge-share sesuatu, malah mau bikin ribut itu, mending nggak usah. Ya itu bukan sekedar tidak usah, itu tidak memenuhi kaidah ini nilai dasar yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Kemudian Ustaz, yang kedua ini
Sekarang ini kan kita sering banyak mendengarkan berita-berita hoax ya, yang tidak benar, bahkan provokasi, kemudian fitnah dan lain sebagainya di media sosial, dan jarang orang itu yang bisa membedakan. Lalu bagaimana sikap kita menyikapi berita seperti itu, Ustaz? Baik, ada prinsip yang kedua itu. Ya. Tadi prinsip yang pertama al-qiyam al-asasiyah. Gitu. Ada prinsip yang kedua namanya al-usul al-kulliyah. Apa itu, Ustaz? Asas-asas universal. Mengetahunya kuliah saya tahu. Ada asas-asas universal dalam konteks nanti beraktivitas, bermedia sosial itu. Saya ambil contoh satu saja, ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayatnya masyhur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Sampai situ dulu kan. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa sebuah berita. Dan di situ beritanya bukan berita biasa. Naba itu berita yang akan sangat berpengaruh besar, berita yang luar biasa, berita yang menghadapkan. Nabi itu kan dari akar kata yang sama. Nabi itu seorang yang membawa berita besar yang akan membawa pengaruh besar. Betul. Nah, kata bayanu ada beberapa prinsip di situ. Yang pertama, prinsip asas universal terkait dengan berita yang mau disampaikan tuh sumber beritanya. Yang harus kita pastikan siapa. Pas di situ disebutnya fasikun. Ya kan? Itu kan bicara tentang sumber berita. Kalau kita baca asbabun nuzulnya, itu ketahuan tuh siapa yang dimaksud fasikun di situ itu. Jadi sumber berita menjadi penting. Siapa atau dari link mana, kalau kita sekarang bicaranya link kan gitu ya. Dari link mana bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, beritanya apa? Binabain. Berita yang disampaikannya apa tuh? Yang berikutnya adalah ini. Apa? Fatabayyanu. Nah, pentingnya check and recheck. Jadi kalau ada berita, ada share-sharean yang kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu, berarti harus yang kedua tadi, check and recheck. Wala tafu ma laysa laka bihi ilmun, jangan ikuti sesuatu yang kamu nggak ngerti, yang kamu nggak tahu. Ya harus fasalu ahla dzikri, tanya sama orang yang lebih tahu, lebih paham, atau cek kembali sumber beritanya dari mana, dari siapa. Ini penting loh. Al-Hujurat ayat 6 itu bukan hanya bicara cek and balance, tetapi juga dari mana sumber beritanya, dari siapa gitu. Nah, jadi kalau sudah asas universal ini kita pakai, enak itu dalam mencikapi berita juga enak. Jadi teman-teman semuanya, jika ada sebuah berita yang sekiranya kita nggak tahu, kemudian kok itu menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, ada 3 cara berarti. Satu, cek sumbernya dari mana. Yang kedua, teliti beritanya benar atau seperti apa. Yang ketiga tadi, check and recheck. Check and recheck juga. Kata bayanu, minta kepastian, minta kebenaran berita pada sumbernya langsung. Betul. Nanti ada prinsip begini, ketika kita tidak tahu siapa sumbernya, ya mendingan ditinggalkan saja, nggak usah ikut share gitu ya. Walataku malai salah kabihi ilmun, dan kalimat itu. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak ngerti. Jadi teman-teman semuanya, kalau memang kita nggak tahu beritanya dari mana, sumbernya jelas atau tidak, lebih baik kita tinggalkan untuk menghindari berita hoax yang tidak benar. Closing statementnya seperti apa dengan media sosial yang sekarang ini berkembang sangat luar biasa. Jadi begini, teman-teman TSK sekalian, pastikan kita saring dulu sebelum sharing. Saring dulu sebelum sharing. Untuk berita-berita yang kita terima. Jadi ketika kita ingin sharing, berbagi, pastikan dulu tadi itu kualitas beritanya bagaimana. Kenapa? Karena jika berita tersebut, bahkan jika berita itu apalagi terkait dengan seseorang, dengan satu kelompok tertentu, kemudian tidak benar, kan kita tidak mau kemudian menjadi pihak yang menyebabkan orang itu mengalami jatuh martabat mereka karena kebodohan kita. Itu karena kebodohan kita yang tidak memastikan bahwa apa yang kita share terkait mereka itu adalah sesuatu yang
memberikan manfaat. Kalau memberikan madorot berikutnya ngapain juga? Malah dosa Iya, itu. Apalagi belum tentu benar beritanya. Iya. Ya, konflik seseorang dengan orang lain, kita tidak mengerti apa-apa, ikut-ikutan share. Hanya share gitu ya. Usah lah, yang begitu enggak usah kita ikut. Iya, yang begitu. baik. Terima kasih Ustadz atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman semuanya selalu berhati-hati ketika bermedia sosial, karena kegiatan kita apapun, aktivitas apapun yang bersinggungan dengan media sosial itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian etikanya harus dijaga. Tadi sharing dulu sebelum sharing. Nah, itu teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.